Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Profesor Dr. Martitah M. Hum dan Ibu Rizka Al-Qadri, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah hukum acara Mahkamah Konstitusi, serta hadirin sidang sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, Robot 8, akan menampilkan simulasi persidangan Mahkamah Konstitusi, sidang perkara pengujian material pasal 1, angka 15, dan pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi. Dengan nomor register perkara 75-miring-PUU-Datar 20-2022. Adapun anggotanya sebagai berikut, dengan saya Syafiqah Firasrania sebagai panitera pengganti dalam persidangan kali ini. Saya Muhammad Galira Mahadi selaku Hakim Ketua. Saya Nikolas Herta Prasetyo selaku Hakim Anggota 1. Saya Rezenda Jose Afianto selaku Hakim Anggota 2. Saya Viana Novita Kristia selaku Hakim Anggota 3. Saya Sisilia selaku Hakim Anggota 4. Saya Ilham Hendrian Saputra selaku Hakim Anggota 5. Saya Dewi Fitri Saraswati selaku Hakim Anggota 6. Saya Sarisno Vinodlian Kurnia Putra selaku Kuasa Pemerintah. Saya Paulino Salvator selaku Kuasa DPR. Saya Nur Hidayanti sebagai Kuasa Hukum Pemohon. Saya Faiz Aditya Effenlaiza selaku Kuasa Hukum Pemohon. Saya Helmi Nazratul Jana selaku Ahli Pemerintah dan Juru Sumpah. Saya Yolanda Adelia selaku Ahli Pemohon dan Juru Sumpah. Saya Nurjanis Kita Febriani selaku Ahli Pemohon dan Juru Sumpah. Saya Dita Aditya Saputri selaku Saksi Pemohon dan juga Juru Sumpah. De gustibus non est disputandum, perihal selera tidak dapat disengketakan. Indonesia adalah negara hukum dengan sistem hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ketenagakerjaan. Konsep negara hukum menekankan bahwa hukum menjadi dasar utama dalam mengatur perilaku individu, institusi, dan pemerintah di suatu negara. Dalam konteks ketenagakerjaan, Undang-Undang Ketenagakerjaan menjadi pijakan hukum utama yang mengatur hak dan kewajiban pekerja, pengusaha, dan pemerintah, menjaga hubungan mereka sesuai dengan prinsip hukum, keadilan, dan perlindungan. Hubungan kerja merujuk pada interaksi antara pemberi kerja, karyawan, dan organisasi tempat mereka bekerja, termasuk dinamika atasan bawahan, kebijakan perusahaan, budaya organisasi, hak dan kewajiban karyawan, serta penyelesaian konflik. Perjanjian kerja, baik tertulis maupun lisan, menjadi landasan hukum yang mengikat bagi pekerja dan pengusaha, memberikan kejelasan dan mencegah konflik di masa depan. Namun, terdapat penyempitan makna dalam pemahaman hubungan kerja yang menyebabkan pekerja rumah tangga tidak termasuk dalam hubungan kerja yang mengikat. Pengusaha, pemberi kerja, dan pekerja ataupun buruh memiliki definisi tersendiri. Dan pekerja rumah tangga terabaikan dalam pemenuhan hubungan kerja, menimbulkan ketidakpastian hukum bagi mereka. Dalam dunia kerja, pelanggaran hak pekerja sering terjadi, termasuk pemutusan hubungan kerja ataupun PHK yang tidak adil. Beberapa pelanggaran hak melibatkan ketidakadilan dalam upah, jaminan sosial, keselamatan kesehatan kerja, cuti, istirahat, dan perlindungan hukum. Pekerja rumahan meskipun berkontribusi besar dalam sektor industri, kadang menghadapi ketidakpuasan karena merasa hak-hak mereka diabaikan, seperti upah di bawah minimum, ketiadaan jaminan sosial, dan kesulitan mengakses mekanisme penyelesaian perselisihan. Kasus konkret pekerja rumahan seperti Muhayati, EN Sunarsi, Dewia, Kurnia, dan Sumini mencerminkan ketidakpuasan pekerja rumahan terhadap hak-hak mereka yang tidak terpenuhi. Beberapa pekerja rumahan mengalami kerugian, termasuk upah di bawah ketentuan minimum, ketiadaan jaminan sosial, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, dan kesulitan mengakses mekanisme penyelesaian perselisihan. Sebagai respons, beberapa pihak yang terkena dampak mengajukan permohonan pengujian material Undang-Undang Ketenagakerjaan ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian,
alur kasus posisi dari kelompok kami tanpa mengurangi substansi dan materi, berikut mekanisme persidangan dari kelompok 1. Karena adanya keterbatasan waktu, maka akan ada beberapa bacaan yang dianggap sudah dibacakan. Pembukaan dan penutupan sidang akan dilakukan oleh panitera pengganti. Yang ketiga, beberapa anggota kelompok akan melakukan double peran ataupun melaksanakan 2 peran yang berbeda karena keterbatasan jumlah anggota kami. Tata ruang sidang serta pakaian dan atribut pejabat peradilan telah kami sesuaikan berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Demikianlah mekanisme persidangan dari kelompok 1. Lantas pertimbangan seperti apakah yang akan diberikan oleh Majelis Hakim Konstitusi dalam memutuskan perkara ini? Tata tertib persidangan sesuai dengan pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2020 tentang persidangan Mahkamah Konstitusi. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Baik, akan saya mulai sidang dalam perkara permohonan nomor 75/PU-20 tahun 2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, di sini menurut daftar yang hadir, pemohon telah hadir melalui kuasanya. Di sini ada 2 orang. Siapa yang menjadi juru bicaranya? Terima kasih Yang Mulia. Apakah saudara kami terdengar? Terdengar dengan jelas. Baik, saya akan menjadi juru bicara dalam kesempatan ini. Nama saya Faisal Idris Kejaida. Ini telah hadir kuasa hukum. Izin kalau diperbolehkan Yang Mulia. Dari prinsipal kami langsung memperkenalkan diri. Tidak perlu disebutkan saja satu-satu. Para pemohon berhalangan hadir. Mungkin saya sebutkan saja Yang Mulia. Sebagai pemohon 1, Ibu Muhyati, Ibu Eyang Sunarti sebagai pemohon 2, Ibu Dewiya sebagai pemohon 3, Ibu Kurnia sebagai pemohon 4, dan terakhir Ibu Semini sebagai pemohon 5. Dan selaku kuasa hukum, di sini saya sendiri, Faisal Idris Kejaida. Di sebelah saya ada Nurul Hidayanti. Demikian Yang Mulia. Terima kasih. Baik, jadi di sini seluruh prinsipal tidak hadir. Ya Yang Mulia. Baik, jadi di sini karena kita sudah lihat juga para pemohon sudah memberikan tanda tangannya kepada kuasa, Saudara Faiz Aditya Irfin Reza sebagai juru bicara juga. Silahkan membacakan permohonan ini, namun tidak perlu seluruhnya, dibacakan hanya pokok-pokoknya saja. Karena panel juga sudah membaca permohonan saudara ini. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya akan membacakan pokok-pokok permohonan dalam permohonan ini. Kami mengajukan beberapa permohonan. Yang pertama, kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kedua, tindakan hukum. Ketiga, alasan-alasan permohonan pengujian undang-undang. Dan keempat, petitum. Apakah perlu dibacakan seluruhnya Yang Mulia? Silahkan lanjut ke alasan-alasan saja. Pendahuluannya saya kira tidak perlu. Langsung ke topiknya saja atau substansinya saja. Baik. Alasan-alasan permohonan pengujian terhadap pasal 1 angka 15 dan pasal 50 Undang-Undang Ketenagakerjaan. 1. Adanya kerancuan hukum dan tumpang tindih antara istilah dan definisi pengusaha dan pemberi kerja pada Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam konteks hubungan kerja. Bahwa pasal 24D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan secara tegas setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 24D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan pengakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pemberi dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Selanjutnya, ketentuan tersebut juga diatur dalam pasal 50 Undang-Undang Ketenagakerjaan, yakni perjanjian kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja. Bahwa apabila mengacu pada pasal 1 huruf C Konvensi ILO 177 tahun 1996 tentang kerja rumahan, definisi pemberi kerja disebutkan seseorang, perorangan, atau badan hukum yang secara langsung atau melalui perantara, baik perantara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional ataupun tidak, memberikan kerja rumahan dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Dalam konteks
para pemohon selaku pekerja rumahan, pemberi kerja adalah individu perantara yang menerima perintah dari perusahaan. Lalu, perintah tersebut diberikan untuk dikerjakan oleh pekerja rumahan. Sedangkan, definisi pengusaha menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang Tenaga Kerjaan, yakni poinnya saja yang kami bacakan, orang, perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan perusahaan milik sendiri. Izin yang mulia, langsung ke poin 11. Bahwa dengan adanya pembedaan antara pemberi kerja dengan pengusaha, kemudian dikaitkan dengan istilah hubungan kerja, maka sangat jelas menimbulkan kerancuan hukum, di mana seolah-olah pemberi kerja dan pengusaha memiliki status hukum yang berbeda. Di satu sisi, istilah hubungan kerja hanya berlaku pada pengusaha. Bahwa dalam hal ini juga dapat ditarik kesimpulan seharusnya Undang-Undang Tenaga Kerjaan juga menyertakan istilah lain dalam hubungan hukum bagi pekerja yang bekerja selain pengusaha. Dalam hal ini, pekerja yang bekerja pada pemberi kerja sehingga akibatnya hal ini tidak dapat hanya menimbulkan kerancuan hukum, namun juga kekosongan hukum itu sendiri dalam Undang-Undang Tenaga Kerjaan. Langsung ke alasan kedua, pembuatan hubungan kerja dalam ketentuan pasal 1 angka 15 dan pasal 50 Undang-Undang Tenaga Kerjaan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pekerja rumahan yang tidak bekerja pada pengusaha. Langsung ke poin 22 yang mulia, bahwa dari rangkaian bunyi pasal-pasal tersebut kemudian dikaitkan dengan konteks hubungan kerja, maka telah terjadi limitasi atau pembatasan dalam hubungan kerja. Limitasi ini telah berakibat pada ketidakpastian hukum bagi para pekerja yang tidak bekerja pada pengusaha. Dalam hal ini, ketiadaan perlindungan hukum khususnya Undang-Undang Tenaga Kerjaan, yakni pada pekerja yang tidak bekerja pada pengusaha. Bahwa tentunya berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan pasal 1 angka 15 dan pasal 50 Undang-Undang Tenaga Kerjaan telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pekerja yang tidak bekerja pada pengusaha. Ketentuan pasal 1 angka 15 dan pasal 50 Undang-Undang Tenaga Kerjaan menimbulkan diskriminasi hukum, tidak ada yang persamaan kedudukan hukum bagi pekerja yang tidak bekerja pada pengusaha. Alasan keempat, ketentuan pasal 1 angka 15 dan pasal 50 Undang-Undang Tenaga Kerjaan menyebabkan hak-hak pekerja yang bekerja pada selain pengusaha menjadi terabaikan dan tidak menjadi diakui oleh Kementerian Tenaga Kerjaan. Ini dari alasan keempat, bahwa ini yang tidak terpenuhi dalam hubungan kerja, maka hak-hak pekerja yang seharusnya dijamin oleh ketentuan peraturan tenaga kerjaan menjadi terabaikan. Bahwa adapun hak pekerja yang terabaikan secara logis sebagai berikut: upah di bawah ketentuan, ketiadaan tunjangan, ketiadaan upah lembur, jaminan sosial, ketiadaan perlindungan kesehatan, tidak dapat mengakses mekanisme penyelesaian perselisihan, tidak dapat mengakses pengaduan, ketiadaan perlindungan maternal, bekerja dalam waktu panjang, menanggung biaya resiko produksi, serta ketiadaan stabilitas jaminan pekerjaan. Berdasarkan uraian di atas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan permohonan para pemohon keseluruhnya. Yang kedua, menyatakan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Tenaga Kerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 39, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4/2009 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai hubungan kerja adalah hubungan antara pemberi kerja dengan pekerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Yang ketiga, menyatakan pasal 50 Undang-Undang Tenaga Kerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pemberi kerja dan pekerja. Yang keempat, memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Demikian Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada Saudara Faiz Aditya Irfin Riza sebagai juru bicara. Selanjutnya nanti majelis akan memberikan saran ataupun saran-saran untuk perbaikan maupun hal-hal yang dianggap majelis nanti perlu untuk saudara ketahui dalam permohonan ini. Jadi Anda diharapkan untuk bersiap untuk mencatatnya. Nanti akan kita mulai untuk memberikan saran-saran karena ini menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pada pasal 39 diwajibkan memberikan saran untuk perbaikan dari setiap permohonan. Untuk itu agar dipersiapkan. Untuk pertama sekali ini saya berikan kesempatan kepada anggota 2, Rizanda, dipersilahkan. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel. Untuk para kuasa pemohon ya, saya mau nanya dulu, ini sudah pernah beracara di MK sebelumnya? Baru pertama Yang Mulia. Baik, baru yang pertama ya, bisa langsung saja nanti kalau ada yang perlu ditanyakan. Baik. Jadi begini, sudah lihat PMK nomor 2 tahun 2021, sudah punya ya? Belum Yang Mulia. Baiklah, misal belum, walaupun belum punya, nampaknya ini sudah permohonan sesuai format dari PMK, hanya tinggal didalami saja. Langsung saja terkait kewenangan mahkamah, itu hanya perlu ditambahkan nanti undang-undang terbarunya. Kemudian di bawahnya juga sudah dimunculkan kesimpulannya.
bahwa objek dari permohonan ini adalah pengujian terkait dengan pasal 1 angka 15 dan pasal 50 dan seterusnya. Sehingga kemudian mahkamah berwenang untuk memeriksa dan memutus, ini juga sudah sesuai. Kemudian yang belum ada itu adalah uraian terkait dengan syarat-syarat kerugian konstitusionalnya. Sudah dikutip di sini oleh para kuasa pemohon di halaman 4. Itu mengenai syarat-syarat kerugian konstitusional yang angka 2 itu huruf B. Cuma penguraian belum tampak di situ. Hak apa yang dianggap oleh prinsipal ini, hak yang diberikan oleh UUD 1945. Itu yang harus dijelaskan, hak apa yang diberikan konstitusi yang menurut anggapan dari para prinsipal ini yang merupakan suatu yang dirugikan akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Itu diuraikan semua. Apakah kerugian itu memang sifatnya spesifik, khusus atau aktual, itu harus diuraikan. Kemudian hubungan kausalitasnya pun harus ditambahkan lagi, termasuk kemudian yang huruf E itu andai kata misalnya nanti dikabulkan, apakah kemudian kerugian itu menjadi tidak terjadi lagi? Seperti itu harus diuraikan sesuai dengan apa yang sudah saudara kutip di halaman 4 angka 2 itu. Itu uraiannya belum nampak di sini, jadi Anda tambahkan lagi soal itu. Kemudian setelah uraian itu masuk ke alasan-alasan permohonan. Nah, ini yang Anda mohonkan sebenarnya tidak perlu ada pendahuluan. Pendahuluan ini bisa langsung saja diisi terkait dengan apa yang ingin saudara argumentasikan berkenaan dengan pertentangan norma dengan batu ujinya itu. Anda uraikan apakah ada pertentangan antara norma pasal 1 angka 15 itu dengan pasal 27 ayat 1 dengan pasal 27 ayat 2. Nanti Anda cari mana yang kira-kira mendekati yang menurut tanggapan dari para prinsipal itu memang adalah persoalan pertentangan norma dengan konstitusi. Jadi satu persatu saudara uraikan. Kalau memang ada doktrin-doktrin terkaitnya silakan dimasukkan. Kalau ada konvensi internasional yang berkenaan dengan uraian argumentasi, silakan ditambahkan di situ supaya lebih kuat lagi. Jadi Anda harus uraikan karena Anda menyebutkan di sini ada 5 batu ujinya. Nah, batu ujinya itu apakah sifatnya hanya satu saja ataukah satu persatu? Pasal 1 angka 15 dengan pasal 27 ayat 1, pasal 1 angka 15 dengan pasal 27 ayat 2. Itu yang Anda harus jelaskan di sini. Apakah memang ada persoalan konstitusionalitas norma yang Anda mohonkan itu dengan batu ujinya yang sudah disebutkan di situ? Itu yang Anda harus kemukakan dengan baik, tidak perlu pakai pendahuluan, langsung saja di positanya itu. Alasan permohonan atau posita itu uraiannya adalah pertentangan terkait dengan norma yang dimohonkan pengujian. Itu ada 2 norma dan kemudian batu ujinya itu yang harus Anda uraikan juga. Kemudian setelah uraian itu cukup lengkap sesuai dengan yang saudara mampu lakukan di situ, baru kemudian masuk ke petitum ya. Masuk ke petitum ini yang Anda ingin mintakan ke mahkamah itu adalah menghilangkan perjanjian kerja untuk pasal 1 angka 15. Betul kuasa pemohon? Bukan yang mulia, minta kata pengusaha diganti pemberi kerja yang mulia. Iya, termasuk kemudian perjanjian kerjanya juga kan. Jadi pemberi kerjanya ini kan kalau dilihat dari pasal 1 angka 15 itu kan ada frasa berdasarkan perjanjian kerja toh. Itu kan tidak ada, betul tidak? Hanya memberi kerja saja yang mulia. Oh, di sini kok ada mintakan hubungan kerja sepanjang tidak dimaknai hubungan kerja adalah hubungan antara pemberi kerja dengan pekerja buruh yang mempunyai unsur pekerjaan upah dan perintah. Betul tidak petitumnya seperti itu? Petitumnya ada, mungkin salah mengartikan yang mulia. Iya, saya bertanya di situ apakah kemudian perjanjian kerjanya hilang? Kenapa? Anda ini kan meminta pasal 1 angka 15 ya. Pasal 1 angka 15 itu kalau saudara pahami paling tidak ini bisa dikatakan pasal induk. Nah, itu nomenklaturnya pokoknya dari hubungan kerja yang akan menuntun pasal-pasal berikutnya yang harus merujuk kepada pengertian dari hubungan kerja itu. Silakan saudara pertimbangkan apakah petitum yang saudara minta itu kalau dihilangkan seperti itu. Misalnya tadi di dalam tulisan ini dihilangkan perjanjian kerja. Apakah tidak merusak konstruksi pengaturan tentang undang-undang tersebut? Ternyata Anda mengatakan perjanjian kerjanya tetap, begitu ya? Iya, yang mulia. Nah, ini berarti yang Anda minta itu adalah terkait dengan pengusaha diganti dengan pemberi kerja, benar? Benar yang mulia. Coba Anda cari lagi apakah betul bahwa pengertian pengusaha itu bukan bagian dari pemberi kerja. Coba Anda lihat lagi aturan-aturan terkaitnya dari petitum yang diminta ini, jangan-jangan petitumnya sudah mencakup di dalamnya, begitu ya? Termasuk di petitum kedua, silakan nanti Anda pelajari lagi undang-undang itu. Coba Anda cek apakah betul antara kata pengusaha dan pemberi kerja itu sebetulnya ada satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Bahwa pemberi kerja termasuk di dalamnya adalah pengusaha. Coba Anda cari lagi nanti ketentuan soal itu ya. Ya, mulia. Jadi yang Anda mohonkan ini sudah sesuai dengan PMK, tinggal menambahkan lagi beberapa hal yang tadi saya sudah sampaikan untuk semakin memperkuat permohonan saudara. Saya kira itu cukup dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada yang mulia ketua panel. Baik, terima kasih kepada anggota 2. Kesempatan selanjutnya akan saya berikan kepada anggota 1, Pak Nicholas. Jika ingin memberikan saran atau tanggapan, dipersilahkan. Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Muhammad Galih Ketua Panel dan Yang Mulia Dr. Reza Davianto. Kepada para, ini tidak hadir ya pemohonnya, hanya kuasanya saja yang hadir. Pertama, apa yang sudah disampaikan anggota tadi, saya tidak ulangi lagi.
itu sudah menjadi bahan pertimbangan bagi pemohon dan kuasanya. Apakah nanti dijadikan bahan perbaikan, itu hak saudara. Nah, saya ingin menambahkan saja pertama hal umum. Pada halaman 2 itu kan pemohonnya ada 5. Tapi kemudian selanjutnya disebut sebagai pemohon. Kalau lebih dari 1 seharusnya selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Kemudian ada istilah kerangka. Sebetulnya langsung saja tidak perlu kerangka seperti kita menyusun makalah. Kemudian di surat kuasa itu ada 7 orang, namun yang tanda tangan di pemohonnya itu hanya 6 orang. Nanti diperbaiki lagi ya. Nah, tadi sudah disinggung juga oleh anggota, tentu kami tidak bisa jauh menyangkut substansinya. Jadi yang saudara mohonkan pengujian ini adalah ketentuan umum di pasal 1 angka 15 dan pasal 50 itu di substansinya. Untuk kita pahami bersama bahwa peraturan diuraikan ada kerugian dan bertentangan dengan hak-hak konstitusional yang ada di pasal Undang-Undang Dasar 1945 sebagai batu uji atau dasar pengujiannya. Kalau yang saudara disebut di halaman 8, ini ada tabel penggunaan istilah pengusaha dan pemberi kerja untuk mengantarkan permohonan sesederhana ini, tapi sekali lagi nanti didalami implikasi dalam hal permohonan saudara. Yang digabulkan atau lihat lagi betul-betul dicermati menggunakan atau mengganti kata pengusaha dan pemberi kerja. Itu meskipun hanya di 2 pasal itu. Untuk hal tersebut mohon untuk didalami dan dipahami lagi. Saya kira demikian Pak Ketua Majelis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada anggota 1 Pak Nicholas. Saya akan menambahkan sedikit terkait dengan pertama, yaitu pemohon harus diidentifikasi sebagai pemohon 1, pemohon 2, dan seterusnya untuk kejelasan. Kedua, yaitu kewenangan mahkamah perlu dilengkapi untuk merinci undang-undang dan peraturan mendukungnya, termasuk peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021. Terkait dengan legal standing perlu didalamkan hak konstitusional apa yang diduga dirugikan oleh pasal 1 angka 15 dan pasal 50, itu perlu dielaborasi lebih lanjut. Kemudian pada alasan-alasan dan petitum, setiap dasar pengujian terhadap norma harus diuraikan secara rinci. Contohnya, pertentangan pasal 27 ayat 2 dengan pasal 1 angka 15 dan pasal 50 Undang-Undang Ketenagakerjaan penting untuk menjelaskan mengapa istilah pemberi kerja atau pengusaha digunakan secara berbeda dalam undang-undang. Harap diperhatikan bahwa jika hanya memperbaiki atau menafsirkan, perlu merujuk pada pasal-pasal lain yang mencantumkan istilah tersebut. Teori atau alasan lain yang mendukung perbedaan penggunaan istilah tersebut perlu dijelaskan. Pada bagian petitum perlu ditambahkan dampak kabul terhadap norma lain dengan istilah yang sama. Juga perlu dibahas kesamaan atau perbedaan antara pekerja rumahan dengan kelompok pekerja lain seperti pembantu rumah tangga. Demikianlah saran-saran untuk perbaikan permohonan ini. Mohon untuk dapat dipertimbangkan saran ini, namun juga dapat diabaikan jika tidak bermanfaat. Untuk ini, apakah ada yang ingin dikemukakan oleh kuasa pemohon? Jika ada, dipersilakan. Izin yang mulia, jadi berdasarkan masukan dari anggota mengenai petitum, itu kami yang terkait baik petitum itu, apakah hanya pengganti kasa atau kata pengusaha menjadi kasa menjadi pemberi kerja? Tadi, karena dari anggota melihat kejadian kerja juga hilang, itu kita nanti akan perbaiki kejadian kerja tak ada. Baik, tapi terakhir ya, mengenai petitum tadi, itu mungkin di situ menjadi dihilangkan perjanjian kerja. Nah, coba nanti dilihat bagaimana aturannya di KUH Perdata, kan ada perjanjian kerja mengenai buruh di KUH Perdata. Kemudian apa yang dimaksud dengan perjanjian kerja itu, bagaimana hubungannya dengan persetujuan, mungkin itu saja. Ya, yang mulia. Baik, di sini apakah dikoreksi menjadi tetap ada perjanjian kerja? Betul, yang mulia. Oke, baik, di sini saya catat ya, karena pemeriksaan kita anggap sudah selesai. Jadi kita sudah memberitahukan kepada kuasa pemohon agar dilakukan perbaikan. Perbaikan dilakukan dalam tempo 14 hari. Untuk penyerahan dilakukan sampai hari Senin tanggal 15 Agustus tahun 2022. Dan penyerahan perbaikan permohonan itu harus dilakukan dalam bentuk hard copy dan soft copy. Dan diterima langsung di Mahkamah Konstitusi. Atau nanti penetapan sidang akan dibuat tersendiri 2 jam sebelum perbaikan itu nanti dimulai. Jadi pedomannya adalah 2 minggu. Nah, setelah ada penetapan sidang itu 2 jam sebelum sidang nanti akan masih bisa diserahkan perbaikan permohonan ini. Sudah bisa dimengerti? Mengerti, yang mulia. Baik, oleh karena itu pemeriksaan sidang ini dianggap sudah cukup dan selesai. Maka sidang kami nyatakan ditutup. Baik, saya mulai sidang dalam perkara permohonan nomor 75/PU-20 tahun 2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, di sini menurut daftar yang hadir dari pemohon yang hadir melalui kuasanya ya. Ada 2 orang di sini, siapa yang akan menjadi juru bicaranya? Saya yang mulia, Faiz Aditya Irfin Raiza. Baik, Saudara Faiz Aditya Irfin Raiza ya? Ya. Baik, acara kita hari ini adalah untuk menyampaikan perbaikan permohonan, begitu Saudara Faiz? Betul. Baik, jadi nanti yang dibacakan atau yang disampaikan adalah bagian-bagian merupakan perubahannya saja. Baik.
Jangan seluruhnya lagi dibacakan karena kita sudah menerima permohonan yang terdahulu dan juga perbaikan permohonan ini sudah kita terima tertanggal 12 Agustus tahun 2022. Jadi perbaikan ini hanya bagian-bagian mendapat perubahan atau penambahan saja. Kepada kuasa pemohon dipersilahkan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan bacakan perbaikan. Pokok-pokok saja yang akan kami bacakan. Apa yang kami ubah berdasarkan arahan dari Yang Mulia Majelis Hakim pada persidangan sebelumnya. Perbaikan yang pertama mengenai identitas para pemohon prinsipal, kami telah mencantumkan sebagai pemohon 1 sampai pemohon 5 dan juga dicantumkan mengenai para pemohon yang sebelumnya tidak ada. Kami selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Yang kedua, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami juga telah mencantumkan beberapa peraturan yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, meliputi pula peraturan Mahkamah Konstitusi yang sudah kami masukkan di situ dan juga undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian, kedudukan hukum juga kami tambahkan, yakni khususnya mengenai hak konstitusi yang diberikan oleh para pemohon. Ada beberapa hak konstitusi yang sesuai dengan pasal yang tertera dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan kemudian kami juga menambahkan uraian terkait kerugian-kerugian pemohon. Uraian baik secara umum mengenai pengakuan hak-hak pengakuan pemohon maupun secara khusus yang spesifik kerugian yang dialami oleh para pemohon selaku pekerja rumahan. Kemudian, kami juga mengubah sedikit tabel yang sebelumnya sudah kami buat. Hanya mengganti yang sebelumnya kami masukkan di sini, definisi pasal 1 angka 30 tentang definisi upah yang sebelumnya definisi pekerja, tapi kita diganti definisi upah. Kemudian, mengenai alasan-alasan atau pokok-pokok permohonan, di sini yang sebelumnya kami mencantumkan pendahuluan, ini kami hapus berdasarkan arahan dari Yang Mulia Majelis Hakim. Dan dari beberapa alasan-alasan ini, 4 alasan atau pokok-pokok permohonan sini, kami juga telah memasukkan beberapa teori. Kepada kuasa pemohon, saya kira itu dianggap sudah dibacakan saja. Lanjut ke petitum saja, silakan. Baik, langsung ke petitum. Sebelumnya, kami minta penggantian istilah pengusaha menjadi pemberi kerja, tapi kami kali ini sedang mempertahankan pengusaha. Cuma, kami meminta penambahan frasa memberi kerja. Kami bacakan sebagai berikut. Berdasarkan uraian-uraian di atas, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, Mahkamah Konstitusi agar menjatuhkan putusan sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya. Yang kedua, menyatakan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha atau memberi kerja dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Yang ketiga, menyatakan pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum ikat sepanjang tidak dimaknai hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pemberi kerja dan pekerja atau buruh. Yang keempat, memerintahkan untuk membuat putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Demikian Yang Mulia. Baik, terima kasih. Jadi di dalam petitum 2 itu jadi ada frasa pemberi kerja yang ditambahkan ya? Ya, Yang Mulia. Baik, dari para anggota, apakah ada yang ingin ditambahkan? Baik, saya kira tidak ada. Permohonan ini nanti akan dilaporkan dalam rapat permusyawaratan hakim secara lengkap nanti bagaimana kelanjutannya, apakah akan dibawa ke sidang pleno atau tidak, diputuskan dalam RPH yang memutuskan dan hasil itu akan diberitahukan oleh kepanitraan kepada pemohon. Nanti akan melalui kuasanya. Baik, di sini untuk bukti ya, yang telah diterima oleh kepanitraan dan setelah diperiksa juga ada bukti dengan kode P1 sampai dengan bukti P17. Tolong dikonfirmasi. Betul Yang Mulia. Baik, oleh karena itu alat bukti dengan kode P1 sampai P17 kita sahkan terlebih dahulu. Nah, dengan demikian persidangan perbaikan ini telah selesai, maka saya anggap cukup. Maka sidang kami nyatakan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.
mohon duduk kembali. Baik, sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan untuk perkara nomor 75/PU/20 tahun 2022 pada pagi hari ini adalah mendengarkan keterangan DPR dan Presiden. Untuk mempersingkat waktu, dipersilakan kepada DPR yang akan disampaikan oleh Pak Paulinus. Silakan. Izin yang mulia, Shalom. Dengan hormat, berdasarkan keputusan pimpinan DPR RI nomor 40/PIM/2/2021 sampai 2022, pimpinan DPR RI mengkuasakan kepada saya, Paulinus SHMH, sebagai perwakilan untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian material Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh para pemohon terdapat dalam Pasal 1 angka 15 dan Pasal 50 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 28D, Pasal 28I ayat 2, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dianggap tidak mengakomodir hak-hak para pemohon yang merupakan pekerja rumahan karena pemohon tidak berada di lingkungan perusahaan. Kemudian yang mulia, keterangan DPR terhadap para dalil para pemohon. Yang pertama, dalil kerancuan hukum dan tumpang tindih antara istilah atau definisi pengusaha dan pemberi kerja. Yang pertama, bila kita melihat pasal 1 angka 5 dan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan, tidak ada tumpang tindih di antaranya karena pasal 1 angka 5 menguraikan lebih lanjut kata pengusaha yang disebutkan dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kemudian, berdasarkan ketentuan dalam lampiran Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, pemberi kerja diatur lebih umum. Jadi tentu kedua istilah tersebut tidak bertentangan dan berbeda. Kemudian, dalil dalam pasal 1 angka 15 dan pasal 50 Undang-Undang Ketenagakerjaan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pekerja rumahan. Memang yang mulia, ada pembatasan hubungan kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang bertujuan untuk mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha dan menjamin sistem pengaturan ketenagakerjaan. Kemudian, politik hukum ketenagakerjaan dalam penyusunan Undang-Undang Ketenagakerjaan menekankan pemenuhan hak dan perlindungan bagi tenaga kerja sehingga diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif. Kemudian, dalam pembangunan partisipasi semua komponen bangsa termasuk para pemohon diharapkan oleh DPR untuk memastikan undang-undang dan pengawasan terhadap para pemerintah. Kemudian terhadap dalil selanjutnya, yaitu tidak ada dasar hukum atau regulasi yang mengatur mengenai keberadaan pekerja rumahan sehingga tercipta kekosongan hukum. Terhadap ini DPR memberikan keterangan. Pertama, pembangunan ketenagakerjaan melibatkan berbagai dimensi dan keterkaitan dengan sektor usaha serta kepentingan tenaga kerja, pengusaha, pemerintah, dan masyarakat, sehingga diperlukan pengaturan yang komprehensif untuk dapat mengakomodir semua itu. Kemudian, dinamika ketenagakerjaan yang berkembang pesat, termasuk hubungan kerja informal, memerlukan perhatian dalam pembentukan perundang-undangan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum, mengingat perkembangan pasar modal. Meskipun revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan belum mencakup semua bentuk hubungan kerja, hak-hak para pemohon tetap terpenuhi melalui upaya perlindungan sosial dan regulasi terkait seperti jaminan sosial ketenagakerjaan. Kemudian dalam petitum selanjutnya, dalam petitum perbaikan permohonan
para pemohon memohon agar ditambahkan pemaknaan pemberi kerja. Bila kita melihat yang mulia, pasal 1 dalam suatu undang-undang merupakan ketentuan umum, sehingga ketentuan tersebut banyak disebutkan dalam undang-undang, terhitung sebanyak 79 kali. Kemudian, bila penambahan pemaknaan akan berdampak luas terhadap seluruh materi pengaturan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, jika permohonan para pemohon dikabulkan, dapat merusak seluruh sistematika pengaturan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kemudian, adapun petitum DPR, demikian keterangan DPR disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara akuo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan bahwa para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing, sehingga permohonan akuo harus dinyatakan tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. 3. Menerima keterangan DPR secara keseluruhan. 4. Menyatakan pasal 1 angka 15 dan pasal 50 Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan atau Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2003 nomor 39 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 429 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kemudian memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Dan apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian keterangan DPR ini kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih kepada DPR Pak Paulinus. Di sini Bapak ada yang mau mewakili? Ada lengkap Yang Mulia. Baik, kalau nanti ada catatan atau pertanyaan dari majelis harap disimak. Baik, terima kasih banyak Yang Mulia. Baik, selanjutnya ke kuasa pemerintah. Dipersilakan. Baik Yang Mulia, keterangan Presiden atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepada Yang Mulia Ketua Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Yasona Hamunangan Lauli sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan yang kedua, Ida Fauzia sebagai Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Dalam hal ini, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945, yang dimohonkan oleh Muhayyati dan kawan-kawan dengan kuasa hukumnya Faiz Aditya Irvin Raiza dan Nurul Hidayanti, yang merupakan advokat dari kantor FNG Partner berdomisili di Geraha Mampang, lantai 1, suite 101, Jalan Mampang Perapatan Raya, Kavling 101, Pancoran, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai para pemohon sesuai registrasi permohonan di Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 75/PUU/20 tanggal 21 Juli tahun 2022 dengan perbaikan permohonan pada tanggal 12 Agustus tahun 2022 sebagai berikut. 1. Pokok permohonan para pemohon, bahwa para pemohon pada pokoknya memohon untuk menguji ketentuan pasal 1 angka 15 dan pasal 50 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan pasal 1 angka 15 dan pasal 50 selanjutnya dianggap telah dibacakan bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 dan ayat 2, pasal 28D ayat 1. Bapak, itu yang dianggap sudah dibacakan, langsung lanjut saja. Baik Yang Mulia, pandangan umum terkait pembangunan ketenagakerjaan. Pembukaan UUD 1945 menetapkan tujuan Republik Indonesia termasuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Undang-Undang Ketenagakerjaan dibentuk untuk mengatur teknis pembangunan ketenagakerjaan berdasarkan amanat pasal 27 ayat 2, pasal 28D ayat 1, dan pasal 33 UUD 1945. Pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan sebagai integral dari pembangunan nasional, berfokus pada peningkatan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mencapai kesejahteraan yang adil, makmur, dan merata, baik material maupun spiritual. Pembangunan ketenagakerjaan diatur untuk memenuhi hak-hak dan perlindungan mendasar ketenaga kerja,
menciptakan kondisi kondusif bagi pengembangan dunia usaha dan mendukung perekonomian nasional serta perluasan kesempatan kerja. Pemerintah berupaya melakukan perluasan kesempatan kerja, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, sejalan dengan pasal 20 ayat 2 UUD 1945 yang menjamin hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Angka pengangguran dianggap sebagai masalah nasional, menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Penanggulangannya melibatkan semua stakeholder dengan upaya perluasan kesempatan kerja di dalam maupun di luar hubungan kerja. Kebijakan perluasan kesempatan kerja bertujuan menciptakan lapangan pekerjaan baru, mengembangkan lapangan pekerjaan yang ada, dan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan kesempatan kerja. Swasta sebagai pelaksana kebijakan perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja memiliki peran strategis dalam menyerap tenaga kerja. Bapak, langsung saja ke keterangan pemerintah dan seterusnya. Itu dianggap sudah dibacakan saja, silakan. Baik, Yang Mulia. Keterangan pemerintah atas materi permohonan yang dimohonkan untuk diuji. 1. Para pemohon dalam permohonannya mengungkapkan bahwa terdapat kerancuan hukum dan tumpang tindih antara istilah atau definisi pengusaha dan pemberi kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Mereka berpendapat bahwa hal ini menyebabkan ketidakjelasan hukum yang berdampak pada tidak diakui, tidak dijamin, tidak dilindungi, dan tidak ada kepastian hukum bagi mereka sebagai pekerja rumahan. Menurut para pemohon, pasal 1 angka 15 dan pasal 50 Undang-Undang Ketenagakerjaan bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945, kecuali jika hubungan kerja diartikan sebagai hubungan antara pengusaha atau pemberi kerja dengan pekerja buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Namun, pemerintah menolak dalil tersebut dengan alasan sebagai berikut. 1. Para pemohon disebut keliru dan tidak cermat memahami definisi pengusaha dan pemberi kerja. Menurut pemerintah, definisi pemberi kerja lebih luas daripada pengusaha. Yang kedua, pemerintah membagi pemberi kerja menjadi dua klasifikasi. Pemberi kerja yang bukan pengusaha dan pemberi kerja sebagai pengusaha. Hubungan yang terbentuk dengan pemberi kerja yang bukan pengusaha bukan merupakan hubungan kerja, sehingga tidak sepenuhnya tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Lalu yang ketiga, menurut pemerintah tidak ada kerancuan hukum dan tumpang tindih antara definisi pengusaha dan pemberi kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam konteks hubungan kerja. Pemerintah berpendapat bahwa pasal 1 angka 15 dan pasal 50 Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pemerintah menyatakan bahwa ketentuan tersebut justru memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi para pemohon sebagai pekerja rumahan. Oleh karena itu, pemerintah berkesimpulan bahwa tidak ada kerugian hak konstitusional bagi para pemohon dan mereka mendukung penolakan permohonan oleh Mahkamah Konstitusi. 2. Para pemohon menyatakan bahwa pembatasan hubungan kerja dalam pasal 1 angka 15 dan pasal 50 Undang-Undang Ketenagakerjaan menimbulkan ketidakadilan hukum, diskriminasi, dan ketidaksetaraan hukum terhadap pekerja rumahan. Mereka menyoroti beberapa aspek seperti upah di bawah ketentuan upah minimum, ketiadaan tunjangan, upah lembur, jaminan sosial, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, akses mekanisme penyelesaian perselisihan, dan perlindungan maternal. Para pemohon berpendapat bahwa hal ini bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 dan ayat 2, pasal 28D ayat 1 dan ayat 2, serta pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, kecuali jika hubungan kerja diartikan sebagai hubungan antara pengusaha atau pemberi kerja dengan pekerja buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Namun pemerintah menolak dalil tersebut dengan beberapa alasan. 1. Para pemohon dianggap keliru memahami pasal 1 angka 15 dan pasal 50 Undang-Undang Ketenagakerjaan, seolah-olah menimbulkan ketidakadilan, diskriminasi, dan ketidaksetaraan hukum terhadap pekerja rumahan. 2. Pekerja rumahan dianggap dapat dikategorikan sebagai tenaga kerja, dan Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur bahwa hubungan kerja dilakukan antara pengusaha dengan pekerja buruh, bukan pekerja rumahan. 3. Pemerintah menegaskan bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan baik dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja, seperti yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang perluasan kesempatan kerja. 4. Perlindungan terhadap pekerja rumahan juga diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 5. Pemerintah berpendapat bahwa perbandingan persamaan antara pekerja rumahan dan pekerja buruh tidak proporsional, mengingat karakteristik pekerjaan dan hubungan kerja keduanya berbeda. 6. Memperlakukan pekerja rumahan sama dengan pekerja buruh dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dapat menimbulkan kerancuan, ketidakpastian hukum, dan kerugian bagi pekerja rumahan. Dengan demikian, pemerintah menyimpulkan bahwa dalil para pemohon tidak berdasar dan pasal 1 angka 15 dan pasal 50 Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah mendukung penolakan permohonan para pemohon oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi di atas,
Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan. 2. Menyatakan bahwa para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing. 3. Menolak permohonan pengujian para pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian para pemohon tidak dapat diterima. 4. Menyatakan ketentuan pasal 1 angka 15 dan pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian keterangan ini, atas perkenaan dan perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diucapkan terima kasih. Terima kasih kepada kuasa pemerintah. Dari mana ada yang perlu didalami, dipersilakan kepada anggota 4. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih kepada Kepala DPR Pak Paulinus dan kepada Bapak Dirjen Pemerintah. Begini ya Bapak Dirjen, mohon nanti dapat ditambahkan keterangan karena begini, kalau yang Bapak sampaikan tadi kan berkenaan pada pasal 1 angka 15, yaitu yang menyangkut soal hubungan kerja atau pendefinisian hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja dan seterusnya, begitu ya. Tadi uraiannya sudah cukup lengkap menyangkut hubungan kerja tersebut, tetapi sesungguhnya pasal 1 angka 15 ini tidak dapat dipisahkan dari pasal 1 angka 14-nya juga. Karena pasal 1 angka 14 itu berbicara di dalamnya adalah mengenai pengertian perjanjian kerja, di mana di situ dikatakan perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja yang hak dan kewajiban para pihak. Nah, di situ juga dijelaskan dalam batang tubuhnya dalam pasal-pasal berikutnya. Perjanjian tersebut bisa juga tertulis atau lisan seperti itu. Apakah dapat nanti diuraikan lebih lanjut keterkaitan antara pasal 1 angka 15 tersebut dengan pasal 1 angka 14-nya? Apakah betul memang kalau di sini dengan nomenklatur tersebut sebetulnya pekerja itu memang tidak termasuk pekerja rumahan, artinya memang di luar konteks itu. Itu bagaimana kemudian penjelasan soal ini? Karena yang dimaksudkan dengan pemberi kerja kan bisa juga perorangan atau pengusaha atau yang di luar pengusaha begitu. Artinya pemberi kerja, artinya bisa di luar yang dimaksudkan pengusaha begitu ya. Artinya lebih luas gitu. Nah, ini apakah tidak tercakup sesungguhnya model-model yang didalilkan para pemohon itu ada dalam lingkup pasal 1 angka 14 ini? Itu satu. Yang kedua, mohon dijelaskan juga, tadi kan Bapak mengatakan dari pemerintah mengatakan ini sudah ada pembedaan karakteristiknya antara yang memberi kerja rumahan maupun pekerja dalam konteks undang-undang ini. Kalau kemudian ada karakteristik seperti itu, sesungguhnya ini kan fenomena yang mungkin cukup banyak berkembang di lapangan. Apakah ada yang atau dapat dijelaskan kepada kami lebih detail peraturan perundang-undangan apa saja sesungguhnya yang bisa memberikan jaminan perlindungan kepada fenomena-fenomena yang berkembang di lapangan seperti itu? Bisa ditambahkan? Tadi kan Bapak menyebutkan sekilas soal SDSN, walaupun itu tidak detail banget seperti apa pola perlindungannya, mohon ditambahkan nanti berbagai peraturan perundang-undangan yang sesungguhnya berkaitan dengan perlindungan kepada mereka. Itu saya mohon nanti ditambahkan. Kemudian, kalau memang ini bukan dalam lingkup sektornya Kementerian Ketenagakerjaan, sesungguhnya sektor apa yang berkaitan dengan problematika yang muncul di lapangan berkenaan dengan pekerja rumahan itu? Siapa sesungguhnya, kementerian mana sesungguhnya yang punya lingkup tugas tanggung jawabnya berkaitan dengan misalnya mengarahkan, kemudian termasuk memberikan perlindungan dan sebagainya itu. Itu mohon kami diberikan tambahan keterangan lagi. Demikian ya Pak, terima kasih. Baik Yang Mulia, pertanyaan dari Majelis Hakim akan kami jawab dengan keterangan tertulis. Demikian Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada kuasa pemerintah. Selanjutnya kuasa pemohon, apakah akan mengajukan ahli atau saksi? Baik, terima kasih Yang Mulia. Dari pemohon akan mengajukan ahli dan saksi. Demikian. Baik, untuk ahli berapa orang, saksi berapa orang? Untuk ahli saat ini rencana 2 orang dan saksi 1 orang Yang Mulia. Baik, kalau begitu saksi dan ahlinya masing-masing satu terlebih dahulu. Baik Yang Mulia. Baik, 2 orang dahulu, yaitu 1 orang saksi dan 1 orang ahli untuk sidang yang akan datang. Sidang yang akan datang ditunda sampai hari Rabu 12 Oktober tahun 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan catatan keterangan tertulis dari ahli sekaligus CV-nya harus diserahkan paling tidak 2 hari sebelum hari sidang. Sekali lagi, sidang ditunda hari Rabu 12 Oktober tahun 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk mendengar keterangan 1 orang saksi dan 1 orang ahli dari pemohon. Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang untuk perkara nomor 75/PU/Datar 20 tahun 2022. Agendanya adalah mendengarkan keterangan
ahli dan saksi dari pemohon. Ahli yang dihadirkan adalah Ibu Yolanda Adelia, sedangkan saksi yang dihadirkan adalah Ibu Dita Aditya Saputri. Sebelum memberikan keterangan, diambil sumpah terlebih dahulu. Mohon hakim anggota 6 untuk memandu. Baik, terima kasih Yang Mulia kepada saksi Dita Aditya Saputri. Petugas sumpahnya sudah ada ya. Baik, ikuti lafal yang saya tuntunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Sebagai saksi. sebagai saksi Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. akan memberikan keterangan yang sebenarnya Sesuai dengan kesaksian saya. sesuai dengan kesaksian saya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Saya kembalikan kepada Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada anggota 6. Silakan Ibu Dita langsung saja memberikan keterangan. Jika ingin menggunakan mimbar langsung saja. Waktu yang diberikan yaitu estimasi dengan waktu 10 menit. Baik Yang Mulia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba menjelaskan tentang potret pekerja rumahan di Sumatera Utara, Jakarta, Tangerang, Sukabumi, Solo, dan Sukoharjo. Dari pengalaman dan temuan saya sebagai pendamping pekerja rumahan. Saya merupakan pengurus Yayasan Bitra Indonesia, yakni sebuah lembaga NGO di Sumatera Utara yang perhatian dalam pendampingan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan dan pekerja rumahan, dan pernah menjadi pengurus dan pimpinan di Trade Union Rec Center. Dari pendampingan yang saya lakukan di lapangan, saya menemukan beberapa perbedaan yang signifikan. Pertama, pekerja industri proses produksi barang dan jasa disediakan oleh perusahaan, sedangkan pekerjaan rumahan tempatnya di rumah pekerja setelah menerima proses pesanan dari pemberi kerja perantara. Kedua, peralatan dan fasilitas pekerja rumahan disediakan oleh perusahaan, sementara pekerja rumahan disediakan oleh pekerja masing-masing. Ketiga, status pekerja rumahan menjadi tidak jelas atau dikaburkan karena bekerja di rumahnya tidak tampak dan tidak keterjangkau oleh pengawas dinas pendidik tenaga kerja setempat. Keempat, jam kerja pekerja rumahan menjadi fleksibel, tidak ada aturan dimulai dari berakhir pada jam berapa setiap harinya, namun target waktu selesainya pekerjaan tersebut sudah ditentukan oleh pemberi kerja. Sistem pemberian kerja yang diberikan perusahaan kepada seseorang di rumahnya atau pekerja rumahan telah menjadikan pengaburan status pekerja rumahan tersebut dianggap di luar hubungan kerja perusahaan, karena mereka tidak melakukan pekerjaan produksi di lokasi perusahaan. Nilai upah yang kecil, persoalan bahaya kesehatan, keselamatan kerja, keseharusan menanggung sebagian biaya produksi, serta adanya kekosongan hukum atau ketidakpastian hukum, pada akhirnya membuat pekerja rumahan berada dalam situasi kerentanan yang berlapis dengan kondisi kerjaan yang tidak layak. Sepanjang saya melakukan pendampingan, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pekerja rumahan, antara lain pekerja rumahan dan penerima pekerja dari pemberi kerja atau perantara dibayar menurut jumlah barang atau satuan dan rata-rata upah pekerjaan rumahan. Di Sumatera Utara, antara 4.500 sampai dengan 20.000 per hari, tergantung pada sektornya masing-masing. Sehingga meski bekerja hingga 12 jam per hari pun, upah tetap minim dan tidak mencapai ketentuan upah minimum. Saya akan coba menjelaskan sedikit pengalaman saya tentang upaya yang telah kami lakukan dalam mendorong rancangan peraturan Menteri Ketenagakerjaan sehubungan dengan pelindungan pekerjaan rumahan. Upaya perlindungan hukum bagi pekerjaan rumahan sudah dilakukan, mulai dari mendorong peraturan daerah hingga mendorong peraturan Menteri Ketenagakerjaan di level nasional. Trade Union Rec Center, tempat saya bernaung saat ini, bersama-sama dengan mitranya telah menyusun naskah akademik dan draft peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau kami sebut dengan Permenakar, dengan melibatkan para akademisi, mantan hakim ad hoc pengadilan hubungan industrial hingga praktisi hukum ketenagakerjaan. Kami juga sudah berkomunikasi dengan Direktorat Kebapenas, Kementerian Bapenas. Pada dasarnya, Kementerian Bapenas mengakui bahwa ada gap atau jurang dalam hukum ketenagakerjaan. 4 tahun telah berlalu, kami juga sudah berkomunikasi namun belum ada upaya konkret yang dilakukan. Audiensi pekerja rumahan juga telah dilakukan ke Badan Pusat Statistik untuk menginformasikan kepada lembaga tersebut bahwa sektor pekerjaan masyarakat ada juga pekerja rumahan dan agar dimasukkan dalam pertanyaan ketika melakukan sensus penduduk.
sehingga masuk menjadi salah satu jenis pekerjaan dalam data kependudukan Indonesia. Selain itu, audiensi juga telah dilakukan ke BPJS Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang bertujuan untuk mendapatkan solusi untuk jaminan ketenaga kerja pekerja rumahan di Indonesia. Kemudian audiensi ini juga dilakukan ke Dinas Sosial di daerah Kabupaten Sumatera Utara agar memberikan solusi jaminan kesehatan bagi pekerja rumahan yang tidak diberikan oleh pemberi kerja. Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial memberikan jaminan kesehatan di BPJS Kesehatan dengan seksama penerima bantuan iuran. Sekian kesaksian yang dapat saya berikan, Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada saksi. Kemudian apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi dari meja majelis? Saya kira tidak ada. Kemudian dari pemohon, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya kira tidak ada. Dari termohon, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya kira tidak ada. Baik, jika tidak ada, silakan duduk kembali. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kemudian silakan kepada Ibu Yolanda untuk memberikan keterangan. Namun sebelum memberikan keterangan akan disumpah terlebih dahulu. Mohon hakim anggota 6 untuk memandu. Terima kasih Yang Mulia kepada ahli Ibu Yolanda Adelia. Petugas supaya sudah ada ya. Sekarang ikuti lafal janji yang saya tuturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Sesuai dengan keahlian saya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Saya kembalikan pada Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada anggota 6. Silakan Ibu Yolanda untuk langsung saja memberikan keterangan. Jika ingin menggunakan mimbar juga bisa digunakan. Waktu yang diberikan yaitu 10 menit. Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua para pihak dalam persidangan ini, izinkan saya membacakan beberapa pokok pikiran berkenaan dengan materi yang diujikan, urgensi perlakuan hukum yang sama di bidang ketenagakerjaan terhadap pekerja rumahan. Pekerja rumahan seyogyanya sama dengan pekerja pada umumnya yang memiliki hubungan kerja dengan pengusaha sesuai dengan pengertian pasal 1 angka 3 dan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pengertian ini tidak berubah meski telah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Akan tetapi, karena terdapat beberapa perbedaan syarat-syarat kerja dengan pekerja formal pada umumnya, hubungan kerja pekerja rumahan dengan pengusaha rentan untuk disamarkan dan diklasifikasikan secara salah atau bukan berada dalam hubungan kerja. Meskipun Indonesia belum secara spesifik mengaturnya, Konvensi ILO tahun 1996 nomor 177 telah memberikan definisi dan kerangka kerja terkait pekerja rumahan. Konvensi ini menyebutkan bahwa pekerja rumahan adalah pekerjaan yang dilakukan di dalam rumah pekerja atau tempat lain pilihannya untuk mendapatkan upah, menghasilkan barang atau jasa sesuai petunjuk pemberi kerja, terlepas dari siapa yang memberikan peralatan, bahan, atau input yang digunakan untuk melakukan pekerjaan. Pengertian pemberi kerja dalam konteks konvensi mencakup perorangan atau badan hukum yang memberikan kerja rumahan baik secara langsung maupun melalui perantara, baik perantaranya diatur dalam undang-undang nasional ataupun tidak. Dengan membahas definisi dan kerangka kerja ini, saya menekankan perlunya regulasi yang jelas untuk melindungi pekerja rumahan dan menghindari disamarkannya hubungan kerja mereka. Definisi hubungan kerja seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menekankan adanya perintah, upah, dan pekerjaan sebagai dasar terjadinya hubungan kerja. Titik rentan muncul dalam penafsiran hubungan kerja, terutama di pengadilan industrial dan Departemen Ketenagakerjaan, di mana cenderung diinterpretasikan sebagai hubungan kerja bersama perjanjian kerja formal. Orang yang tidak memiliki perjanjian kerja atau yang perjanjiannya disamarkan sebagai perjanjian kerja sama seringkali keliru diklasifikasikan sebagai bukan bagian dari hubungan kerja. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menguraikan persyaratan perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis, termasuk informasi seperti nama, alamat perusahaan, jenis usaha, data pekerja, jabatan, tempat kerja, besaran upah, syarat-syarat bekerja, dan jangka waktu perjanjian.
Namun, kekurangan informasi seperti tidak menyebutkan tempat pekerjaan atau menyebutkan tempat kerja di rumah pekerja sering menjadi sumber masalah dalam menentukan status hubungan kerja. Meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 memberikan kerangka kerja untuk perjanjian kerja, implementasinya seringkali rentan terhadap interpretasi formal dan kekurangan informasi menciptakan ketidakpastian dalam menentukan apakah suatu hubungan dapat dianggap sebagai hubungan kerja. Ketidakpastian hukum ini disebabkan oleh berbagai faktor, menyebabkan pekerja yang melakukan pekerjaan di rumah seringkali terjebak dalam hubungan yang samar, sulit untuk menentukan status mereka dengan jelas. Pengesahan bahwa pekerja rumahan seharusnya diakui sebagai pekerja setara dengan pekerja pada umumnya menjadi penting untuk memberikan pedoman dan kepastian kepada semua pihak, termasuk aparat penegak hukum dan pemerintah. Dalam konteks pekerjaan yang tidak pasti, pekerja seperti ini membutuhkan perlindungan hukum dan kepastian, terutama di tengah tren semakin banyaknya hubungan kerja yang disamarkan dan salah diklasifikasikan. Pemberian pengakuan, perlakuan yang sama, dan syarat-syarat kerja yang adil menjadi esensial untuk pekerja rumahan guna memastikan hak-hak konstitusional mereka di bidang hukum ketenagakerjaan tidak tereduksi atau hilang. Demikian keterangan saya, Yang Mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada ahli, dipersilakan untuk duduk. Kemudian pemohon, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan kepada saksi, kepada ahli, mohon demikian dapat diberikan kepada kuasa pemohon. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ada yang ingin kami tanyakan kepada ahli? Silakan. Ahli, ada 2 pertanyaan yang ingin kami sampaikan. Pertanyaan yang pertama adalah mengenai perantara. Perantara yang dimaksud dengan konvensi ILO ini, bagaimana bentuk dari perantara jika dikaitkan dengan fenomena pekerja rumahan di Indonesia? Apakah perantara itu karena tidak diatur dalam Undang-Undang 13? Apakah perantara itu dapat ditafsirkan sebagai perusahaan outsourcing kah? Atau pengusaha individu? Atau individu murni yang tidak memiliki usaha? Atau seperti apa? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang pertanyaan kedua, dalam konvensi ILO 177 tersebut yang mengatur mengenai pada intinya perlindungan pekerja rumahan memang secara tegas tidak diatur mengenai hubungan kerja. Hubungan kerja dalam konteks ini lebih ditekankan pada aspek perlindungan terhadap kerja rumahan. Pertanyaannya, apakah konvensi ILO ini lebih menekankan kepada aspek perlindungan namun tidak bicara mengenai hubungan kerja atau bahkan pekerja rumahan? Secara konvensi ini juga dianggap sebagai pekerja di luar hubungan kerja. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Dari kami cukup, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Kemudian di sini kuasa pemerintah ada yang ingin ditanyakan? Baik, Yang Mulia, dari kuasa pemerintah 2 pertanyaan. Baik, kalau begitu kepada petugas sidang, salah satu agar mic bisa dibawa kepada pemerintah. Ya, pertanyaan untuk ahli. Yang pertama, apakah perlindungan terhadap sesuatu yang berbeda harus disamakan? Lalu, pertanyaan kedua, apakah semua orang yang bekerja harus dianggap sebagai pekerja atau buruh? Atau tergantung dari jenis pekerjaan atau karakteristik pekerjaan yang menentukan sebagai tenaga kerja atau pekerja atau buruh? Demikian Yang Mulia dari kami 2 pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada saksi, boleh diambil mic terlebih dahulu untuk menjawab. Baik, terima kasih. Saya kira dari meja majelis tidak ada pertanyaan. Silakan untuk menjawab. Baik, terima kasih Yang Mulia. Izin apakah saya boleh menjawab dalam keterangan tertulis? Baik, keterangan tertulis ya. Nanti harap diberikan minimal 1 minggu sebelum sidang selanjutnya ditetapkan. Terima kasih kepada ahli pemohon. Apakah dari kuasa pemohon akan mengajukan ahli lagi atau sudah cukup? Masih ada, Yang Mulia. Baik, berapa orang? Ya, untuk ahli kami masih ada 1. Baik, jadi 1 ya? Benar, Yang Mulia. Kalau ahli rencananya masih ada 1. Izin Yang Mulia. Baik, silakan. Kami dari kuasa pemerintah mengajukan 1 orang ahli yang mulia. Terima kasih. Baik, 1 orang ahli ya. Kalau begitu, sidang selanjutnya adalah acara untuk mendengarkan keterangan 1 orang ahli dari pemohon dan 1 orang ahli dari pemerintah. Maka sidang ditunda sampai hari Rabu tanggal 26 Oktober tahun 2022 dengan catatan CV dan keterangan tertulis dari ahli yang diajukan supaya diterima oleh mahkamah paling tidak 2 hari sebelum hari sidang ditetapkan. Jadi saya ulangi, sidang ditunda Rabu 26 Oktober tahun 2022 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Saya kira cukup. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.
Baik, sidang perkara nomor 75/PUU-2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sesuai laporan dari kepaniteraan, kehadiran para pihak sudah dicek. Pemohon di sini hadir melalui kuasanya, kemudian pemerintah hadir, DPR juga hadir, ahli pemohon juga hadir, kemudian ahli pemerintah juga hadir. Agenda kita pada hari ini adalah mendengarkan satu orang ahli dari pemohon, yaitu Ibu Nurjihan Rizkita Febriani, dan satu orang ahli dari pemerintah, yaitu Ibu Helmina Zahrotul Janah. Kepada kuasa pemohon, apakah ahlinya sudah hadir? Sudah hadir, Yang Mulia. Baik, kalau begitu kepada ahli dipersilahkan untuk masuk dan akan disumpah terlebih dahulu oleh Hakim Anggota 5. Kepada Pak Ilham dipersilahkan untuk memandu pengambilan sumpah. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Sidang. Untuk Ibu Nurjihan Rizkita Febriani, sudah siap? Siap, Bapak. Juru sumpah sudah ada ya? Ibu posisi berdiri, ikuti lafal yang saya tuntunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Sesuai dengan keahlian saya. Sesuai dengan keahlian saya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua. Baik, terima kasih kepada anggota 5. Kemudian kepada Ibu Nurjihan, silakan Ibu langsung saja memberikan keterangan. Waktu yang diberikan yaitu maksimal 15 menit. Silakan jika ingin menggunakan mimbar tidak perlu dibacakan keseluruhannya, cukup poin-poinnya saja. Keterangan Ibu cukup panjang ini. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Yang Mulia, terima kasih. Selamat pagi yang terhormat Ketua dan juga Majelis Hakim dari Mahkamah Konstitusi. Terima kasih karena telah memberikan perkenaan untuk saya menyampaikan keterangan ahli pada hari ini. Dalam memahami tentang bagaimana kedudukan perempuan pekerja, maka ada beberapa hal yang ingin saya paparkan. Yang pertama diawali dengan perspektif pemenuhan hak asasi manusia, khususnya perempuan dalam perlindungan pekerja. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Pasal 49 Ayat 2 menegaskan bahwa perempuan selain mendapatkan jaminan hak yang setara, memiliki hak khusus terkait pemenuhan hak kesehatan, fungsi reproduksi, dan perlindungan di tempat kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan turut menegaskan hak-hak ini, memastikan perlindungan perempuan pekerja dari kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi. Nah, saya akan masuk kepada kondisi kerentanan perempuan pekerja rumahan faktual pada hari ini. Dari kajian awal Komnas Perempuan, kami menemukan Bapak Majelis Hakim bahwa ada 11 kerentanan perempuan pekerja rumahan. Yang pertama, perempuan pekerja rumahan ini bekerja dengan lembur yang panjang tanpa hak lembur. Dari data yang kami peroleh, ini hampir 30%-nya bekerja lebih dari 8 jam hingga 15 jam sehari. Dan jika dikejar target, mereka bisa bahkan menghabiskan lebih dari 18 jam sehari. Tidak ada hak lembur dalam proses ini karena semuanya bekerja berdasarkan target hasil itu sendiri. Sementara itu, meskipun bekerja lebih lama untuk mencapai hasil yang diinginkan, pekerja tersebut tidak dapat menjamin upah minimum regional, seperti terungkap dari data 12 responden yang menunjukkan rata-rata penghasilan hanya sebesar 38% dari UMR dengan rentang antara 9% hingga 72%. Selain itu, tidak ada perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja meskipun pekerjaan tersebut memiliki risiko kesehatan jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk luka, disabilitas, dan bahkan kehilangan nyawa. Kami juga menemukan dari 11 kerentanan ini adalah ketiadaan tunjangan, jaminan sosial, dan perlindungan maternitas. Jadi ketika hamil misalnya, tidak bisa mengambil cuti karena sangat khawatir bahwa jika mereka mengambil cuti tersebut, mereka justru kehilangan pekerjaannya. Kemudian, studi perempuan Mahardika mengidentifikasi rentannya perempuan pekerja rumahan terhadap kekerasan, termasuk pelecehan seksual dari pemberi kerja. Kendala melaporkan kasus tersebut adalah akses terbatas ke mekanisme pengawasan dan kekhawatiran kehilangan pekerjaan. Kerentanan juga muncul di rumah tangga karena perbatasan yang kabur antara ruang kerja dan rumah, serta tekanan dari jam kerja panjang yang membuat perempuan dianggap mengabaikan tugas domestik, berpotensi memicu kekerasan dalam rumah tangga ketika pendapatan berkurang. Nah, dengan melihat dari kerangka kebijakan yang ada untuk perlindungan hak-hak konstitusional maupun tentang kondisi faktual yang dihadapi oleh perempuan pekerja rumah, maka pengaturan Undang-Undang Tenaga Kerja saat ini sebetulnya memiliki celah ketiadaan ataupun kelonggaran perlindungan hukum bagi perempuan pekerja.
Karena di dalam praktiknya, pasal 1 angka 15 dan pasal 50 Undang-Undang Ketenagakerjaan ini hanya dimaknai ketika ada perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja atau buruhnya. Sehingga perintah kerja pada pekerja rumahan ini tidak diakui atau diklasifikasikan sebagai pengusaha meskipun sebetulnya kesempatan kerja untuk pengembangan dunia usaha dengan mempekerjakan pekerja informal termasuk pekerja rumahan adalah praktik yang lazim dikenali di Indonesia. Dan karena tidak ada definisi dan praktik yang sempit dalam pemaknaan pasal 1 angka 15 dan pasal 50 Undang-Undang Ketenagakerjaan ini, maka hubungan antara pekerja rumahan dengan pemberi kerja dikatakan sebagai hubungan di luar hubungan kerja. Dalam hal ini, pekerja rumahan bagi perempuan memiliki dampak negatif yang lebih buruk karena ketiadaan regulasi dalam Undang-Undang Tenaga Kerja dapat menyebabkan kehilangan hak-hak umum dan khusus, termasuk hak maternitas dan perlindungan dari kekerasan. Oleh karena itu, perlu revisi hukum untuk memastikan perlindungan hak perempuan pekerja rumahan sesuai dengan konvensi internasional dan memberikan keadilan serta kesetaraan dalam hubungan kerja. Dan untuk itu, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat, saya sungguh berharap bahwa Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan pemohon dapat diterima. Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Nurjihan. Selanjutnya kesempatan untuk bertanya kepada kuasa pemohon jika ada yang ingin disampaikan atau ingin dipertanyakan kepada ahli saudara, silakan. Baik, Yang Mulia, terima kasih. Kami mengajukan pertanyaan, masing-masing satu pertanyaan kepada ahli. Yang pertama, untuk Ibu Nurjihan Rizka Febriani. Tadi, ahli menjelaskan mengenai aspek diskriminasi maupun penyimpangan hak ketenagakerjaan terkait pekerja perempuan-pekerja rumahan. Dalam hal ini, yang menjadi pertanyaan kami adalah, apakah dikaitkan dengan pasal 1 angka 15 dan pasal 50 dalam permohonan ini? Tentunya, selain tadi diskriminasi dan penyimpangan hak ketenagakerjaan, apakah dalam konteks ini juga ada pelanggaran HAM yang tentunya dari ahli selaku pekerja yang bekerja di Komnas Perempuan lebih memahami aspek mengenai HAM tersebut? Itu pertanyaan dari kami untuk Ibu Nurjihan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kuasa Presiden, apakah ada pertanyaan? Dari kuasa pemerintah tidak ada pertanyaan, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari meja hakim, silakan hakim anggota 3. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Sidang. Kepada ahli, Bu Nurjihan Rizkita Febriani, bisakah dijelaskan, para pekerja rumahan itu kan kalau di kultur Indonesia sebagiannya ada yang diambil dari lingkungan keluarga. Nah, apakah pekerja rumahan yang diambil dari lingkungan keluarga itu mesti dibuat aturan yang ketat seperti pekerja pada umumnya? Karena kan pendekatannya jadi berbeda. Misalnya, saya mengambil keluarga dekat itu merasa karena tidak ingin ada orang lain yang hadir di keluarga untuk membantu pekerjaan harian. Bisa saja hasil yang dia peroleh itu jauh lebih besar dari standar upah minimal di daerah yang bersangkutan. Nah, bagaimana memberikan posisi hukum untuk soal-soal yang lebih menyangkut ini karena kedekatan dalam keluarga? Kan tidak mungkin dipersamakan dengan pekerja yang standarnya memang beda dengan yang diambil untuk bekerja rumahan dari lingkungan keluarga. Meskipun itu keluarga yang agak jauh. Saya ingin ahli menjelaskan ini karena ada kultur di masyarakat kita atau di masyarakat Indonesia jauh lebih suka mengambil orang yang punya hubungan keluarga menjadi pekerja rumahan itu dibandingkan orang lain yang di luar keluarga. Nah, bagaimana mengaturnya secara ketat soal-soal yang begini? Itu saja, terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia. Baik, terima kasih. Dari majelis, apakah masih ada tambahan? Baik, saya kira dari meja hakim juga cukup. Silakan Ibu Nurjihan untuk menanggapi. Baik, terima kasih Yang Mulia. Izin Yang Mulia, apakah bisa saya menjawab menggunakan keterangan tertulis? Baik, keterangan tertulis ya. Keterangan tertulis Ibu mohon diberikan 1 minggu sebelum sidang selanjutnya ditetapkan. Terima kasih. Baik Yang Mulia. Baik, selanjutnya dari pemerintah akan mengajukan ahli. Ya, betul Yang Mulia. Baik, kepada ahli pemerintah, kalau begitu dipersilahkan kepada Ibu Helmina untuk memberikan keterangan. Namun sebelum memberikan keterangan kepada Hakim anggota 5, mohon dibantu untuk pengambilan sumpah terlebih dahulu. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Sidang. Untuk Ibu Helmina, sudah siap? Siap Yang Mulia. Juru sumpah sudah ada ya? Ibu di posisi berdiri, ikuti lafal yang saya tuntunkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua. Baik, terima kasih kepada anggota 5, kepada Ibu Helmina. Silakan untuk menggunakan mimbar jika ingin menggunakan. Waktu yang diberikan yaitu 15 menit. Silakan. Baik, Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Selamat siang, perkenalkan saya Helmina Zahratul Jannah sebagai ahli pemerintah Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Ketenagakerjaan akan memberikan beberapa poin keterangan. Yang pertama, sejalan dengan pendapat ahli pemohon apabila dikatakan bahwa adanya perbedaan arti antara pekerja rumahan dengan pekerja buruh pada umumnya, di mana hal ini dikaitkan dengan definisi dari keadilan. Sedangkan definisi dari keadilan merujuk pada prinsip yang mengharuskan kita untuk memperlakukan hal yang serupa dengan cara yang sama. Seperti keadilan menurut Thomas, sebagaimana dikutip Theo Hübers dalam bukunya Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, pandangan Thomas ini terkait keadilan menekankan pada kesamaan proporsional. Itu artinya keadilan harus ada perbandingan persamaan secara proporsional, maka dari itu perlu adanya pemahaman apakah pekerja rumahan dan buruh bisa dikatakan sebagai hal yang sama. Karena akan tidak relevan jika suatu yang jelas berbeda bisa dianggap sebagai suatu persamaan. Jika para pemohon menyatakan pekerja rumahan diperlakukan tidak adil, diskriminasi, dan tidak adanya persamaan kedudukan hukum, terabaikan dan tidak diakui merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar menurut saya. Dikatakan bahwa adanya kerancuan dan tumpang tindih antara istilah dan definisi pengusaha dan pemberi kerja pada Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam konteks hubungan kerja, maka hal itu adalah sesuatu yang dianggap keliru, dikarenakan jika dilihat dari keterangan yang disampaikan oleh kedua ahli yang dihadirkan oleh pemohon, para ahli pemohon hanya mempertegas mengenai perbedaan antara pengusaha dan pemberi kerja saja. Selanjutnya, dikatakan bahwa adanya kerancuan dan tumpang tindih antara istilah dan definisi pengusaha dan pemberi kerja. Keterangan tersebut membuktikan bahwa para pemohon salah dan tidak cermat dalam memahami antara definisi pengusaha dan pemberi kerja. Yang dimaksud pengusaha yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah merupakan pemberi kerja, dan setiap pemberi kerja yang memperkerjakan tenaga kerja belum tentu merupakan pengusaha. Dengan demikian, pengertian pemberi kerja lebih luas daripada pengertian pengusaha. Bahwa dari penjelasan di atas, pemberi kerja yang dimaksud Undang-Undang Ketenagakerjaan dapat dikelompokkan ke dalam dua klasifikasi, yaitu pemberi kerja yang bukan pengusaha dan pemberi kerja yang sebagai pengusaha. Bahwa mengingat pemberi kerja yang bukan pengusaha, maka hubungan yang terbentuk bukan merupakan hubungan kerja. Sehingga hak dan kewajiban tidak sepenuhnya tunduk dalam pengaturan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sementara untuk pemberi kerja sebagai pengusaha, maka hubungan hukum yang terbentuk merupakan hubungan kerja. Oleh karena itu, hak dan kewajiban para pemohon tunduk pada pengaturan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Berdasar apa yang telah disampaikan oleh ahli pemohon terkait kerancuan hukum dan tumpang tindih istilah pengusaha dan pemberi kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka 15 dan Pasal 50 Undang-Undang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang 1945 merupakan dalil yang tidak berdasar. Justru pasal tersebut memberi pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi para pemohon selaku pekerja rumahan. Oleh karena itu, sama sekali tidak terdapat kerugian hak konstitusional dari para pemohon. Pekerja rumahan, meskipun dianggap sebagai tenaga kerja di luar hubungan kerja, namun keberadaan tenaga kerja di luar hubungan kerja ini tidak selalu menciptakan ketidakadilan hukum, diskriminasi hukum, dan ketidaksetaraan kedudukan hukum. Jika para pemohon ingin diperlakukan adil terkait hubungan kerja, justru akan menimbulkan potensi kerugian dan persoalan hukum baru, setidaknya dalam hal ganti rugi, waktu kerja, dan keselamatan dan kesehatan kerja. Dikarenakan hubungan kerja yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan terdiri atas perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Dalam hubungan kerja yang berdasarkan perjanjian waktu tertentu, apabila salah satu pihak yang mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi sebesar upah pekerja buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.
Prinsip waktu kerja untuk pekerja rumahan diserahkan sepenuhnya kepada pekerja rumahan itu sendiri. Dengan kata lain, tidak ada kesepakatan terkait pelaksanaan waktu kerja. Jika para pemohon menghendaki untuk diperlakukan sama, maka akan berpotensi kerugian dalam bidang waktu kerja, karena Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur terkait pelaksanaan waktu kerja. Ketentuan pasal 77 Undang-Undang Ketenagakerjaan juga telah memberikan batasan waktu kerja, yaitu 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu, 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Sehingga jika para pemohon menghendaki diperlakukan sama dengan pekerja atau buruh sebagaimana dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, maka dapat berpotensi merugikan kebebasan para pemohon untuk melakukan pekerjaan dalam kegiatan sehari-hari. Sekian Yang Mulia. Baik, apakah sudah cukup Saudara Ahli? Baik, mungkin ada sanggahan atau pertanyaan dari kuasa pemohon? Baik, dari kuasa termohon? Baik, jika tidak ada, mungkin ada sanggahan atau pertanyaan dari anggota? Baik, izin Yang Mulia Ketua Sidang. Baiklah, bagi saudara ahli memaparkan jika definisi merujuk pada persamaan kedudukan hukum, maka merujuk pada pasal 77 Undang-Undang Ketenagakerjaan jika buruh dipersamakan dengan pekerja rumah tangga akan menimbulkan kerugian untuk para pemohon. Benar? Benar Yang Mulia, kurang lebih seperti itu yang saya maksudkan. Baiklah, mungkin sedikit saja yang saya tanyakan. Sepatutnya saudara sudah cukup mengetahui teori keadilan menurut John Borden Rawls. Beliau menyatakan jika keadilan dalam institusi sosial adalah kebajikan dan kebenaran tertinggi dalam sistem pemikiran. Kalimat ini menekankan aturan yang lebih sederhana. Artinya jika tidak sesuai dan tidak selaras dengan keadilan, maka harus diubah maupun ditolak. Karena hukum atau lembaga adalah bagian yang mengatur untuk mencapai keadilan. Hukum yang menyimpang dari keadilan akan mengarah pada kesewenang-wenangan dan penindasan secara terstruktur. Keadilan tidak dapat dinegosiasikan atau ditawar sesuai dengan prinsip keadilan. Apakah menurut saudara ahli, dengan mengesampingkan perbedaan arti pekerja rumah tangga dan buruh dapat mewujudkan hubungan kerja yang non-diskriminasi dan kesewenang-wenangan dari si pemberi kerja? Walaupun memang dengan persamaan buruh dengan pekerja rumah tangga secara langsung akan menambah kerugian berupa kewajiban terkait waktu kerja, seperti yang saudara sampaikan, apakah kerugian tersebut dapat dijadikan prioritas untuk mempertahankan argumen saudara terkait persamaan arti buruh dan pekerja rumah tangga? Baiklah, izin menjawab Yang Mulia. Jika dalam keberlakuan hubungan kerja, waktu kerja merupakan hal yang esensial dan pemenuhannya perlu dipertanggungjawabkan hingga menuntun pada prioritas yang saya maksudkan. Jika waktu kerja merupakan sumber kesewenang-wenangan yang besar, maka demi menekan hal tersebut, maka diperlukan pembeda agar hak dari pihak pemohon tetap terjaga dalam penerapan waktu kerja. Dan selama pasal 77 Undang-Undang Ketenagakerjaan belum melalui penyesuaian dengan penambahan pekerja rumah tangga dalam pengertian buruh, maka secara yuridis tidak perlu dipersamakan antara kedua definisi tersebut. Jadi, pada intinya, karena waktu merupakan hal yang bersifat esensial serta sumber kesewenang-wenangan, maka tidak diperlukan persamaan frasa tersebut, benar? Baik, benar Yang Mulia. Baik, terima kasih ahli telah memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Sidang. Baik, terima kasih kepada anggota 5 dan juga untuk ahli Bu Helmina, terima kasih juga atas keterangannya. Baik, karena pemohon sudah tidak mengajukan saksi maupun ahli, begitu juga dengan pihak termohon tidak mengajukan ahli tambahan, maka acara sidang selanjutnya adalah yaitu sidang pengucapan putusan oleh majelis hakim. Oleh karena itu, para pihak diharapkan untuk hadir. Terima kasih atas keterangannya Ibu. Dengan demikian, sidang saya tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara nomor 75/PU-20 tahun 2022 mengenai pengujian material pasal 1 angka 15 dan pasal 50 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap pasal 27 ayat 1 dan ayat 2, pasal 28D ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam acara pengucapan putusan majelis hakim ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selanjutnya saya akan cek kehadiran para pihak. Apakah pemohon hadir melalui kuasanya? Pemohon hadir Yang Mulia. Baik, apakah kuasa pemerintah hadir? Kuasa pemerintah hadir Yang Mulia. Baik, apakah kuasa presiden hadir? Hadir Yang Mulia. Baik, karena hadir semua ya, selanjutnya saya akan bacakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan mahkamah dan legal standing pemohon akan dianggap dibacakan saja. Kemudian pertimbangan hakim akan dibacakan oleh para anggota. Baik, dengan demikian putusan nomor 75/PU-20 tahun 2022
Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh Muhayati, yang kedua AN Sunarsi, yang ketiga Dewiyah, yang keempat Kurniah, yang kelima Sumini. Dalam hal ini, berdasarkan surat kuasa nomor 1/PU _75 tahun 2022 tertanggal 1 Juli tahun 2022 memberikan kuasa kepada Faiz Aditya Irvin Reiza SHMH dan Nurul Hidayanti SHMA, yaitu advokat pada kantor hukum FNJN Partner yang beralamat di Graha Mampang, lantai 1 suite Kafling 100, Pancoran, Jakarta Raya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Duduk perkara menimbang bahwa para pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tertanggal 4 Juli tahun 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan akta penerimaan berkas permohonan nomor 65-PU-PAN.MK-AP3-AP07-tahun 2022 dan telah dicatat dalam buku registrasi perkara Konstitusi Elektronik tanggal 21 Juli tahun 2022 dengan nomor 75-PU-20-tahun 2022 yang telah diperbaiki dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Agustus tahun 2022 pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut yang kemudian pertimbangan hukumnya akan saya serahkan kepada hakim anggota. Dipersilahkan. Pertimbangan hakim. 1. Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma pasal 1 angka 15 dan pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, para pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian duduk perkara yang pada pokoknya. Para pemohon memohon agar mahkamah mengabulkan permohonan para pemohon dengan menyatakan A. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha atau pemberi kerja dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. B. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha atau pemberi kerja dan pekerja atau buruh. 2. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para pemohon mengajukan alat bukti surat dan tulisan yang diberi tanda bukti P1 sampai dengan bukti P17 yang telah disahkan dalam persidangan pada 15 Agustus 2022. Selain itu, para pemohon telah pula mengajukan 2 ahli yaitu Yolanda Adelia dan Nurjian Rizkita serta 1 saksi yakni Dita Aditya yang didengarkan keahlian dan kesaksiannya masing-masing pada persidangan tanggal 12 dan 26 Oktober 2022 serta tanggal 15 November 2022 serta keterangan ahli dari pemerintah yakni Helmina Zahratul Jannah. Selain itu, para pemohon juga menyerahkan kesimpulan yang diterima oleh mahkamah pada tanggal 22 November 2022. 3. Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan lisannya yang didengar dalam persidangan pada tanggal 21 September 2022 dan keterangan tertulisnya diterima oleh mahkamah pada tanggal 14 November 2022 selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Menimbang bahwa dalam permohonan akuo, Presiden telah memberikan keterangan tertulis serta menyampaikan keterangan tertulisnya yang diterima oleh mahkamah pada tanggal 19 September 2022 yang didengar dalam persidangan pada tanggal 21 September 2022. Untuk menguatkan keterangannya, Presiden telah mengajukan keterangan tambahan yang diterima mahkamah pada tanggal 11 Oktober 2022. Keterangan Presiden dan keterangan tambahan Presiden selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara, serta telah pula menyerahkan kesimpulan yang diterima oleh mahkamah pada tanggal 23 November 2022. Menimbang bahwa setelah mahkamah memeriksa dan membaca secara seksama permohonan para pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, bukti-bukti surat atau tulisan yang diajukan oleh para pemohon, keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh para pemohon, kesimpulan tertulis pemohon, kesimpulan tertulis Presiden, sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara, mahkamah selanjutnya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para pemohon. Menimbang bahwa berkaitan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon terdapat 4 isu konstitusional yang dipermasalahkan, yakni 1.
adanya kerancuan hukum dan tumpang tindih antara istilah atau definisi pengusaha dan pemberi kerja. 2. Adanya pembatasan hubungan kerja dalam ketentuan pasal 1 angka 15 dan pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menimbulkan ketidakadilan hukum. 3. Ketentuan pasal 1 angka 15 dan pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menimbulkan diskriminasi. Dan 4. Ketentuan pasal 1 angka 15 dan pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebabkan hak-hak bagi pekerja yang bekerja kepada selain pengusaha menjadi terabaikan dan tidak diakui oleh undang-undang. Setelah dicermati secara seksama keempat isu tersebut karena saling berkaitan satu sama lain, maka dapat dikerucutkan menjadi dua masalah konstitusionalnya, yaitu apakah benar norma pasal 1 angka 15 dan pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengandung persoalan tumpang tindih atau kerancuan hukum sehingga tidak memberikan kepastian hukum. 2. Apakah benar norma pasal 1 angka 15 dan pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menimbulkan diskriminasi sehingga tidak memberikan jaminan perlindungan hak-hak pekerja rumahan. 7. Nomor 1. Pertimbangan konstitusionalitas. Sebelum mempertimbangkan aspek konstitusionalitas yang diperdebatkan oleh para pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan landasan hukum yang melibatkan hak-hak warga negara terkait pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 2 UUD 1945. Dalam konteks ini, Mahkamah merinci bahwa perlindungan hak dasar pekerja atau buruh tercermin dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang dibentuk untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, memberikan perlindungan dan menjamin kesetaraan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi. Nomor 2, peran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam konteks reformasi. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bukan hanya menjadi pengejauhan tahan UUD 1945, tapi juga sebagai langkah konkret dalam memperbaiki ketidaksetaraan dan diskriminasi yang terdapat dalam peraturan-peraturan sebelumnya. Pembentukan UU ini dilakukan dalam era reformasi sebagai respon terhadap kebutuhan pembangunan ketenaga kerjaan yang sesuai dengan perkembangan dunia usaha dan tuntutan masa depan. Nomor 3, pengakomodasian konvensi ILO. Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juga bertujuan untuk memastikan bahwa hak dasar pekerja atau buruh sejalan dengan Konvensi International Labour Organization atau ILO dengan memperhatikan kebebasan berserikat, diskriminasi, kerja paksa, dan perlindungan anak. Undang-undang ini memperkuat pengantar hak-hak dasar pekerja atau buruh sesuai dengan standar internasional, mencerminkan komitmen terhadap penghargaan terhadap hak asasi manusia di lingkungan kerja. 8. Nomor 1. Kerancuan definisi hubungan kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pemohon menggugat bahwa definisi hubungan kerja dalam pasal 1 angka 15 dan pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menimbulkan kerancuan hukum. Mereka berpendapat bahwa pengaturan tersebut tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, mengakibatkan perlakuan tidak adil terhadap pekerja di luar hubungan kerja. Menurut pemohon, definisi tersebut bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 1945. Nomor 2. Pertimbangan Mahkamah terhadap dalil pemohon. Mahkamah mempertimbangkan bahwa pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 merupakan bagian dari ketentuan umum yang penting untuk memperjelas batasan definisi dalam undang-undang. Mahkamah menekankan bahwa pemohon harus memberikan argumen yang kuat untuk membuktikan adanya kerancuan hukum dalam definisi tersebut. Mahkamah juga menyoroti bahwa pasal 1 angka 15 dan pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 memberikan gambaran yang jelas tentang hubungan kerja dan bahwa keinginan pemohon untuk menyisipkan frasa pemberi kerja tidak relevan. Nomor 3, perlindungan hukum bagi pekerja rumahan dan penolakan terhadap perubahan definisi. Mahkamah menolak gugatan pemohon dengan alasan bahwa definisi hubungan kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak memerlukan perubahan. Mahkamah menekankan bahwa kekhawatiran pemohon terkait perlindungan bagi pekerja rumahan dapat diakomodasi tanpa perubahan definisi, dan bahwa syarat khusus dalam perjanjian kerja diperlukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pekerja atau buruh. Mahkamah menyimpulkan bahwa dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. Nomor 9, yang pertama tentang diskriminasi hukum dalam definisi hubungan kerja. Pemohon mendalilkan bahwa definisi hubungan kerja dalam pasal 1 angka 15 dan pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dianggap menimbulkan diskriminasi hukum. Para pemohon berpendapat bahwa ketidaksetaraan kedudukan hukum bagi pekerja yang tidak bekerja pada pengusaha melanggar prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan hak-hak dasar pekerja. Yang kedua, pertimbangan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan kesetaraan kesempatan. Mahkamah mempertimbangkan bahwa undang-undang tersebut memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada pekerja tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik.
Kesempatan yang sama tanpa diskriminasi diakui dalam bab 3 undang-undang tersebut, yang menggarisbawahi hak setiap tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan perlakuan yang sama dari pengusaha. Yang ketiga, perbedaan karakteristik pekerja rumahan. Mahkamah menyatakan bahwa pekerja rumahan memiliki karakteristik yang berbeda dengan pekerja formal, termasuk aspek tempat kerja, waktu kerja, dan sumber pekerjaan. Oleh karena itu, memberlakukan hukum yang berbeda terhadap keadaan yang berbeda tidak dapat dianggap sebagai diskriminasi. 10 yang pertama, perlindungan bagi pekerja rumahan dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun Mahkamah mengakui bahwa pekerjaan rumah perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan, terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang telah memberikan perlindungan kepada pekerja rumahan. Mahkamah mendorong pemerintah untuk membuat aturan yang lebih spesifik bagi pekerja rumahan guna menjaga hak-hak mereka. Yang kedua, perlunya pengaturan khusus bagi pekerja rumahan. Mahkamah merekomendasikan pemerintah, khususnya kementerian yang menangani urusan ketenagakerjaan, untuk segera membuat aturan yang bersifat khusus atau lebih spesifik bagi pekerja rumahan. Pengaturan ini dapat dilakukan melalui kewenangan menteri atau peraturan daerah dengan tujuan memastikan hak-hak pekerja rumahan terlindungi dan kesejahteraan mereka dijaga sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Yang ketiga, menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah telah ternyata ketentuan nomor pasal 1, angka 15 dan pasal 50 Undang-Undang nomor 13 2003 tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi, ketidaksamaan kedudukan hukum, dan tidak menyebabkan hilangnya hak-hak dasar pekerja atas penghidupan yang layak. Sebagai dijamin oleh pasal 27 ayat 1 dan ayat 2, pasal 28D ayat 1 dan ayat 2, dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang 1945. Dengan demikian, dalil-dalil pemohon berkenaan dengan pengujian norma pasal 1 angka 15 dan pasal 50 Undang-Undang nomor 13 2003 adalah tidak beralasan menurut hukum. Baik, berdasarkan penilaian fakta dan hukum yang sebagaimana telah disampaikan oleh para anggota, maka di sini Mahkamah berkesimpulan. Yang pertama, Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Yang kedua, para pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Yang ketiga, pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, mengadili menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 7 hakim konstitusi, yaitu Muhammad Gali Ramahadi selaku ketua, kemudian juga ada anggota yang pertama Nikolas Herta Prasetyo, Rezanda Yosa Afianto, Viana Novita Kristia, Sisilia, Ilham Endrian Saputra, dan Dewi Fitri Saraswati. Masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 14 bulan November tahun 2022 dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 bulan November tahun 2022 yang dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa pemohon telah selesai diucapkan pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Dan perlu diketahui bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini bersifat final dan mengikat sehingga tidak ada lagi upaya tambahan yang dapat ditempuh selanjutnya. Demikian sidang acara pengucapan putusan hari ini saya nyatakan selesai dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Kepada kuasa pemohon maupun termohon, dipersilakan meninggalkan ruang sidang.
Sidang dinyatakan selesai.